pada kita yang tak pernah terputus sehingga kita dapat melaksanakan kelas pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Mohon izin semuanya, kita dari kelompok 3 izin memaparkan eh, tentang penelitian kausal komparatif. Oke, next, Bapak. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, anggota kita ada Ananda Soka, terus ada Dava Indra Kadafi, terus ada Muhammad Fatul Malik, dan terakhir ada saya sendiri, Fairuz Alfuda, sebagai moderator pada pagi hari ini. Oke, next. Untuk bagian selanjutnya, insya Allah akan dibacakan oleh teman kita Muhammad Fatul Malik. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Virus. Izinkan saya melanjutkan materi dari kelompok 3, yaitu pengertian. Di sini penelitian yang bertujuan menelaah hubungan sebab akibat dengan cara membandingkan dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan pada variabel tertentu tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel bebas. Jadi penelitian ini tuh dinamakan ex post facto karena peneliti memulai dengan mengamati perbedaan pada variabel efek atau variabel terikat dan secara retrospektif gitu mencari kembali variabel bebas atau penyebab yang mungkin telah mempengaruhi perbedaan tersebut. Jadi peneliti itu tidak memanipulasi variabel bebas, tapi manipulasi sudah terjadi secara alami atau sudah terjadi di masa lalu. Next. Nah, sini ciri-ciri utamanya. Yang pertama ada tanpa perlakuan langsung atau tanpa tanpa perlaku langsung. Jadi peneliti itu tidak memberikan intervensi, melainkan meneliti kondisi yang telah ada. Kemudian yang kedua berbandingan antar kelompok. Jadi terdapat dua atau lebih kelompok yang berbeda pada variabel bebas, misalnya perbedaan jenis kelamin, metode pembelajaran, atau latar belakang sosial. Dan yang terakhir, analisis hubungan sebab akibat. Jadi peneliti menelaah apakah perbedaan variabel bebas itu berpotensi menimbulkan perbedaan pada variabel terikat. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan dan contoh. Yang pertama tujuannya itu ada mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel bebas yang penelitian lanjutan atau perumusan kebijakan. Contoh, yaitu mengkaji pengaruh metode pembelajaran eh, diskusi dibandingkan ceramah ya. Mengkaji pengaruh metode pembelajaran diskusi dibandingkan ceramah terhadap prestasi belajar siswa. Contohnya bisa meneliti perbedaan motivasi maupun di desa. Maka dengan demikian metode ini adalah studi perbandingan untuk menguji hipotesis kausal sebab akibat di mana variabel penyebab sudah ada atau sudah menjadi fakta. Bisa. Oke, Baik, kira-kira sampai sini. baik. Terima kasih Akhi Fatul Malik. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, untuk bagian selanjutnya akan saya terangkan, yaitu tentang karakteristik penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif memiliki beberapa karakteristik ya yang menjadi kunci untuk membedakannya dari penelitian lain, terutama
penelitian eksperimen dan korelasional. Nah, di sini yang pertama ada karakter yang pertama yaitu bersifat ex post facto. Ya, sifat ini adalah karakteristik yang paling dominan, ya, yang mana bahwasannya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan telah berlalu. Peneliti tidak terlibat dalam penciptaan atau manipulasi variabel penyebab. Nah, untuk bagian kedua, variabel bebas sudah variabel bebas atau sudah terjadi non-manipulated. Ya. Di sini peneliti tidak dapat melakukan intervensi ataupun manipulasi variabel bebas atau penyebabnya. Ya, variabel tersebut sudah merupakan atribut yang melekat pada subjek. Nah, misalnya jenis kelamin manusia atau tingkat pendidikan, ataupun kejadian yang telah diselesaikan. Dengan misalnya terkena paparan iklan, mengikuti program tertentu. Lalu yang ketiga, fokus pada perbandingan kelompok. Ya, yang dimana desain utamanya adalah membandingkan dua kelompok atau lebih yang berbeda pada variabel bebas dan menguji signifikasi perbedaan tersebut pada variabel terikat. Terus yang keempat, tingkat kontrol yang lebih rendah dari eksperimen. Ya, karena variabel bebas tidak dimanipulasi dan tidak ada pengacakan, ya, penelitian ini memiliki kontrol yang terbatas terhadap variabel pengganggu. Nah, hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjamin bahwa variabel bebas yang diteliti adalah satu-satunya penyebab terjadinya perbedaan pada variabel yang terikat. Lalu yang kelima itu ada hasil menyiratkan kausalitas, bukan membuktikan kausalitas. Ya, meskipun bertujuan menyelidiki sebab akibat, metode ini hanya dapat menyiratkan adanya hubungan kausalitas yang mungkin terjadi, namun tidak dapat membuktikannya secara definitif seperti penelitian eksperimen. Ya, lalu yang terakhir ada kuantitatif. Biasanya menggunakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji perbedaan. Baik, untuk next slide akan dilanjutkan oleh Ukti Nanda. Pada dipersilakan. Oke, syukron Akhi Fairuz. Di sini Ana izin untuk off cam terlebih dahulu ya, karena jaringan yang kurang memadai kalau misalkan Ana harus on cam. Jadi proses pelaksanaan penelitian kausal komparatif itu melibatkan serangkaian langkah logis dan sistematis. Ada beberapa poin yang harus dicatat di dalam proses penelitian kausal komparatif itu. Kita masuknya dalam perumusan masalah dan variabel. Di dalam penentuan kelompok dan variabel ini memiliki dua identifikasi yang harus dilihat gitu. Pertama ada identifikasi variabel terikat atau biasa disebut dengan efek, dan yang kedua ada identifikasi variabel bebas yang biasa disebut dengan penyebab. Jadi ada dua poin penting yang harus dilihat dalam menentukan kelompok dan variabel. Untuk variabel terikat atau yang biasa disebut dengan efek itu tujuannya untuk menentukan hasil atau dampak yang akan diukur. Misal efektivitas kerja atau efektivitas belajar dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada identifikasi variabel bebas yang biasa disebut dengan penyebab. Nah, tujuannya itu untuk menentukan kelompok pembanding yang sudah terbentuk secara alami. Nah, contohnya itu kelompok bersertifikasi versus yang tidak bersertifikasi. Atau contohnya lain yang tadi udah disebutin di perumusan itu kayak siswa yang bersekolah atau siswa yang berpendidikan dengan versus siswa yang tidak berpendidikan.
Selanjutnya ada memiliki subjek dan instrumen. Yang ketiga itu memiliki subjek dan instrumen. Peneliti memiliki dua kelompok subjek yang berbeda pada variabel bebas. Nah, langkah penting dalam proses ini adalah berusaha menyamakan kedua kelompok pada variabel-variabel lain yang diduga menjadi variabel pengganggu. Untuk meningkatkan validasi internal, instrumen disiapkan untuk mengukur variabel terikat. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini melalui pengukuran pada variabel terikat di kedua kelompok. Jadi variabel terikat itu disebutnya dengan efek. Ya, melalui variabel terikat di dalam dua kelompok karena sifat yang ex post facto. Nah, pengukuran ini dilakukan setelah variabel penyebabnya terjadi. Jadi awalnya itu dicari dulu variabel penyebabnya, yaitu sebabnya, kemudian dilakukan pengukuran agar agar memiliki si variabel terikat tadi, agar efeknya itu ketemu gitu. Jadi kita cari dulu sebabnya, maka efeknya itu bakalan ketemu. Itu dalam pengumpulan data seperti itu. Selanjutnya ada analisis data dan pengujian hipotesis. Data dianalisis untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata skor pada variabel terikat antar kelompok adalah signifikan secara statik atau tidak, atau biasa aja gitu. Ini teknik yang umum digunakan meliputi uji dua sampel bebas atau independent sample test. Yang kedua ada ANOVA, Analysis of Variance, jika kelompok yang dibandingkan lebih dari 2. Dan yang ketiga itu ada istilah uji non-parametrik. Misalnya uji Mann-Whitney jika asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya yang keenam itu ada interpretasi dan penarikan kesimpulan. Jika hasil ujian statistik menunjukkan perbedaan signifikan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel bebas atau penyebab yang sudah ada itu kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Namun, interpretasi kausalitas harus selalu disertai dengan kehati-hatian karena keterbatasan kontrol. Oke, boleh di next. Di sini ada macam-macam dari penelitian kausal komparatif. Secara garis besar, penelitian kausal komparatif dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan arah dan waktu penyelidikan. Sekali lagi, berdasarkan arah dan waktu penyelidikan. Yang pertama ada kausal komparatif retrospektif. Penelitian ini berawal dari mengamati akibat terlebih dahulu yang dicari terlebih dahulu itu akibatnya yang sudah terjadi, kemudian peneliti bergerak mundur untuk mencari variabel penyebab yang mendahulunya. Jadi dicari dulu efeknya, jadi kita amati dulu nih efeknya apa, kemudian baru kita simpulkan, kita cari si penyebabnya itu. Fokusnya itu mencari sebab dan akibat yang sudah terlihat. Contohnya, seorang peneliti mengidentifikasi sekelompok individu yang mengalami gangguan kecemasan tinggi. Nah, itu tuh yang kecemasan tinggi itu kan termasuknya akibatnya. Dan membandingkan riwayat pengalaman masa kecil mereka. Nah, ini sebab yang dicarinya nih. Membandingkan riwayat pengalaman masa kecil. Jadi riwayat pengalaman masa kecil itu masuk dalam sebab dari gangguan kecemasan tingginya. Nah, dengan kelompok yang memiliki tingkat kecemasan rendah. Nah, ini variabel pembandingnya nih. Jadi antara pengalaman masa kecil mereka yang menyebabkan mereka gangguan kecemasan tinggi dibandingkan dengan kelompok yang memiliki tingkat kecemasan rendah. Nah, dari kelompok yang memiliki tingkat kecemasan rendah itu kan belum ada sebabnya. Nah, maka dari itu kita cari sebabnya itu dari si efek yang tadi memiliki kecemasan rendah itu kenapa penyebab mereka bisa memiliki tingkat kecemasan rendahnya itu karena apa, itu yang harus dicari. Selanjutnya yang kedua itu ada kausal komparatif prospektif. Nah, penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi variabel penyebab yang sudah ada pada dua kelompok atau lebih. Kemudian mengukur dan membandingkan dampaknya pada variabel akibat di waktu sekarang atau di waktu masa depan. Meskipun perspektif dari kedua variabel itu berbeda gitu, tapi variabel penyebabnya tetaplah suatu kejadian atau atribut buat oleh si peneliti. Fokus dari kausal komparatif prospektif itu lebih ke membandingkan akibat dan sebab yang sudah dikelompokkan. Nah, contohnya itu
seorang peneliti mengidentifikasi dua kelompok pekerja, yaitu kelompok A. Kelompok A itu contohnya pekerja yang udah melakukan pelatihan kepemimpinan selama 1 tahun lalu. Gitu. Dan ada kelompok B. Nah, contohnya kelompok B itu yang pekerja yang nggak mengikuti pelatihan. Jadi si kelompok A itu contohnya yang melakukan pelatihan, yang kedua yang si kelompok B-nya itu yang belum melakukan pelatihan. Nah, kemudian peneliti membandingkan tingkat retensi karyawan pada akhir tahun ini. Nah, membandingkan tingkat retensi karyawan itu termasuk dari akibatnya. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada pembahasan mengenai prosedur dan rancangan penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, silakan Akhi Dafa, dan terima kasih kepada Ukti Ananda Soka. Iya, setelah tadi penjelasan dari Ukti Ananda Soka tentang macam-macam dan proses ya. Jadi selanjutnya itu adalah prosedur dan rancangan penelitian. Yang pertama di sini ada prosedur umum terlebih dahulu. Di sini prosedur umum itu yang pertama ada identifikasi masalah penelitian. Jadi pada di sini identifikasi masalah penelitian, peneliti itu menentukan fenomena atau variabel yang sudah terjadi. Sebagai contoh, perbedaan hasil belajar bahasa Arab antara siswa yang mengikuti program TAFIZ dan yang tidak. Lalu masalahnya itu difokuskan pada dugaan adanya pengaruh atau perbedaan antar kelompok. Lalu selanjutnya di sini kedua yaitu perumusan hipotesis kausal. Di sini peneliti menyusun dugaan sementara mengenai hubungan sebab akibat. Dan sebagai contoh di sini terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan membaca teks Arab antara siswa program TAFIZ dan non-TAFIZ. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu identifikasi variabel. Di sini yaitu ada dua variabel ya. Yang pertama ada variabel bebas independen, yaitu merupakan faktor pembeda antar kelompok. Yang contohnya itu kayak jenis program, metode, latar pendidikan. Lalu variabel berikutnya yang kedua variabel terikat atau dependen, yang merupakan hasil yang diamati. Contohnya itu skor tes membaca dan motivasi belajar. Dan selanjutnya yang keempat itu pemilihan kelompok penelitian. Di sini menentukan kelompok yang sudah berbeda secara alami. Contohnya itu kelas A dengan metode tradisional dan kelas B dengan metode komunikatif. Dan apabila memungkinkan, di sini dilaksanakan atau diterapkan matching atau penyamaan karakteristik agar perbedaan antar kelompok lebih terkontrol. Lalu selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data ya. Di sini instrumen disusun dan diuji validitas reliabilitasnya. Lalu data itu dikumpulkan dari tiap kelompok sesuai variabel yang terikat ya. Selanjutnya pendalian variabel perancu atau confounding variables. Di sini diterapkan dengan teknik statistik seperti ANCOVA, tadi analisis covariance, regresi atau propensity score matching, yang bertujuan untuk mengurangi bias sehingga perbedaan lebih dapat dikaitkan dengan variabel bebas. Lalu selanjutnya analisis data. Di sini itu menggunakan uji perbedaan seperti t-test, ANOVA, MANOVA yang tadi sudah dijelaskan di proses, atau analisis covarian. Lalu hasil ini diuji signifikasi statistik dan effect size. Dan yang terakhir yaitu interpretasi dan pelaporan. Di sini kita menarik kesimpulan sesuai data dengan menekankan keterbatasan desain non-eksperimental. Boleh di next. Ya, di sini ya terlihat ya. Di sini ada rancangan dasar. Jadi kan tadi udah dijelaskan ya tentang di proses itu bagaimana penelitiannya itu berlangsung. Tapi kita susah menggambarinnya gitu. Jadi di sini tuh ada gambarannya ya. Jadi rancangan dasar kausal komparatif dapat digambarkan sebagai berikut nih. Menekankan perbandingan pada pengukuran variabel terikat setelah variabel penyebab. Itu di sini sebagai contoh
Kita baca keterangannya dulu mungkin ya. Yang pertama itu ada G1 sebagai kelompok 1 atau kelompok yang memiliki karakteristik X atau kelompok kausal. G2 yaitu kelompok 2, kelompok yang tidak memiliki karakteristik X atau kelompok komparatif. X sebagai variabel bebas atribut kejadian yang sudah ada. Lalu X bar ketiadaan variabel X. Lalu O itu pengukuran pada variabel terikat atau akibat. Dan yang tanda panah itu menunjukkan bahwa pengukuran O dilakukan setelah variabel X terjadi. Nah, di sini sebagai contoh, yaitu sebagai contoh penerapan dalam rancangannya. Oh iya, jadi di sini tuh G1 kelompok yang memiliki karakteristik X menunjukkan bahwa pengukuran itu adalah O yang dilakukan setelah variabel X terjadi. Lalu G2 merupakan kelompok yang tidak memiliki karakteristik X atau kelompok yang komparatif yang menunjukkan bahwa pengukuran O itu setelah variabel X. Oh ya, X bar di sini itu ketiadaan variabel bebas X. Lalu berikutnya yaitu adalah contoh penerapan rancangan dasarnya. Setelah tadi ada gambarannya. Jadi di sini tuh dalam konteks pendidikan bahasa Arab. Sebagai contoh di sini ada peneliti membandingkan hasil belajar bahasa Arab yaitu adalah O antara kelompok siswa alumni NTS yaitu G1 dengan karakteristik X dan kelompok siswa alumni SMP G2 dengan karakteristik X bar. Lalu kita masukkan tuh tadi. Dan di sini perhatian peneliti harus berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil karena kurangnya kontrol terhadap variabel pengganggu atau tadi variabel perancu ya. Jadi perbedaan hasil O mungkin itu disebabkan oleh faktor lain selain X meskipun X adalah faktor yang paling dicurigai. Gitu. Ya, oke ya ke Aki Virus. Baik, terima kasih Alfi Dava untuk pemaparannya. Next, slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah penelitian kausal komparatif adalah metode kuantitatif ex post facto yang digunakan ketika eksperimen tidak memungkinkan. Nah, metode ini membandingkan kelompok yang sudah yang sudah berbeda tanpa manipulasi variabel bebas. Walau tidak sekuat eksperimen dalam membuktikan kausalitas sebab akibat, penelitian ini tetap memberi bukti empiris yang berarti dengan syarat peneliti mampu mengendalikan variabel pengganggu melalui matching atau analisis statistik yang tepat. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya pemaparan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penelitian kausal komparatif. Kita cukupkan presentasi kita pada pagi hari ini dan mungkin kita membuka pertanyaan untuk beberapa orang terdekat. Mungkin bagi ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Gimana, Afi Ufti? Eh, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Silakan raise hand. Oke, silakan, Ufti Gina.
Ya, baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Izin Ustazah dan juga teman-teman sekalian. Setelah saya memahami penjelasan yang dijelaskan oleh kelompok 3, yang saya pahami dari penjelasan ini adalah bahwasannya ketika kita mau meneliti sesuatu yang membandingkan, misalkan nih, saya mau nanya sih ya, apakah kalau saya mau meneliti ini bisa menggunakan cara kausal komparatif atau enggak? Misalkan nih, saya mau meneliti antara anak-anak yang didongengkan sebelum tidur dan anak-anak yang tidak didongengkan sebelum tidur gitu. Apakah penelitian ini bisa menggunakan teknik kausal komparatif atau enggak? Kayak gitu. Karena kan yang saya pahami tadi adalah kalau kausal komparatif ini lebih menekankan kayak hubungan sebab akibat gitu ya. Yang dimana dari perbandingan anak yang didongengkan sebelum tidur dan anak yang tidak didongengkan sebelum tidur itu berpengaruh terhadap bondingnya dengan orang tua. Kayak gitu. Apakah bisa penelitian ini saya menggunakan kausal komparatif atau enggak? Itu sih Akhi Fairuz. Apakah dipahami pertanyaannya? Baik, bisa dipahami. Mungkin kita tampung dulu karena menunggu mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Terima kasih Gina sebelumnya Ya, syukran. pertanyaannya. Sama-sama. Oke, boleh Ukti Akila. Ukti Akila dulu, silakan. Oke, baik. Baik, syukran Ahi Fairuz atas kesempatannya dan terima kasih juga teman-teman kelompok atas penjelasannya. Mungkin Ani izin bertanya sedikit ya terkait penelitian kausal komparatif ini, karena kan tadi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sebab dan akibat. Kausal komparatif ini tuh berbeda dengan penelitian eksperimen. Mungkin kalau dari Anes gitu aja. Apakah bisa dipahami, Akhi? Maaf, maaf. Ukti tadi di Ane kayaknya koneksi Ane lagi kurang. Jadi putus-putus tadi. Oke. Boleh diulang? Oke, pertanyaan dari Ane, tadi kan menurut dari pemahaman Ane sendiri ya terkait penelitian kausal komparatif ini adalah untuk mengetahui sebab dan akibat gitu daripada sesuatu. Nah, apakah penelitian kausal komparatif ini tuh berbeda dengan uh, penelitian eksperimen gitu, Akhi? Oke, baik, baik, baik. Terima kasih. Insya Allah bisa kita pahami. Oke, untuk penanya selanjutnya boleh Akhi Fahri, silakan. Syukran bagi kesempatannya. Mungkin Anda langsung masuk ke pertanyaannya yang Anda tanyakan, yaitu uh, kita sama-sama tahu bahwasanya di setiap jenis penelitian itu memiliki yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Dan setelah tadi kelompok Antum menjelaskan, Anda masih bingung gitu, kelebihan maupun kekurangan daripada metode penelitian yang Antum paparkan. Dan Anda mau tanyakan adalah uh, apa saja kekurangan dan juga kelebihan dari metode penelitian ini. Mungkin cukup dari Anda. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk yang terakhir boleh Ukti Alia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Uh, Ana ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait penelitian kausal komparatif ini. Dan tadi mungkin berkaitan dengan pertanyaan Ulti Akila juga ya. Jadi dalam penelitian kausal komparatif ini tadi sempat disebutkan bahwa karakternya itu dia ada tingkat kontrolnya sendiri atau ada hal-hal yang mungkin
membatasi penelitian tersebut biar nggak sama dengan penelitian eksperimen gitu. Nah, itu apa sih, apa aja kayak hal-hal yang mungkin jadi batasan atau hmm, apa ya, kayak batasan tertentu mungkin ya untuk penelitian kausal komparatif ini biar nggak sama dengan penelitian eksperimen prosesnya gitu. Terus mungkin juga bisa dikasih kali contoh dalam bidang penelitian pendidikan bahasa Arab gitu yang mungkin menggunakan em, studi kausal komparatif ini. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Eh, Alfon, Alia, suara antum kurang kedengeran tadi. Kurang jelas maksudnya. Terlalu mendem ya. Bisa diulang gitu? Atau mungkin kalau misalkan kurang memungkinkan juga bisa ditulis di di kolom komentar ya. Oke, coba kalau seperti ini suara sudah jelas. Nah, ini baru jelas, baru jelas. Oke. Oke, Ana izin ulangi ya pertanyaannya. Jadi tadi penelitian kausal komparatif ini kan ada karakternya bahwa dia tuh ada tingkat kontrol yang lebih rendah daripada penelitian eksperimen gitu. Dan ini saya pahami bahwa ada hal tertentu yang mungkin membatasi penelitian kausal komparatif ini biar nggak sama dengan penelitian eksperimen gitu dah. Apa aja gitu, apa hal-hal yang membatasi tersebut gitu terkait antara terus mungkin juga bisa dikasih contoh dari penelitian dari bidang pendidikan bahasa Arab ya seperti prodi kita yang telah menggunakan metode kausal komparatif ini gitu. Sudah jelas? Oke, terima kasih itu Alia. Udah jelas-jelas. Oke, mungkin kita cukupkan pertanyaannya sampai sini. Dan kita izin dari kelompok tiga ini untuk meminta waktu untuk mendiskusikan dari apa-apa saja yang sudah ditanyakan oleh saudara-saudara kita semua. Ya, mungkin kita butuh waktu 5 sampai 7 menit ya untuk mendiskusikan.
Eh, eh, oke, di sini Ana izin menjawab pertanyaan dari Gina. Apakah suara Ana terdengar, teman-teman? Terdengar, tapi agak sedikit putus-putus tadi. Oke, baik. Oh, kalau sekarang apakah masih putus-putus? Udah Oke. Jadi terkait pertanyaan Gina itu ringkasnya mungkin ini ya, apa sih namanya? Perbandingan lah antara anak yang didongengkan sebelum tidur didongengkan sebelum apakah bukan. perbandingan tersebut bisa dimasukkan ke dalam penelitian kausal komparatif kayak gitu? Oke, baik. Jadi jawabannya mungkin jawaban singkatnya bisa. Tapi kalau misalkan kita jelasin dulu gimana caranya atau mungkin susunannya ya, itu ada beberapa sih. Mungkin bisa Anda jelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Bisa dibilang langkah-langkahnya gimana caranya menggunakan metode kausal komparatif pada anak yang didongengkan sebelum tidur dan anak yang tidak didongengkan sebelum tidur. Eh, eh, ya begini. Misalkan pertamanya itu kita harus menentukan dulu gitu tujuan dan variabelnya. Misalkan tujuan penelitian ini itu membandingkan kualitas tidur, ya, membandingkan kualitas tidur dan perkembangan anak yang rutin didongengkan atau anak yang tidak rutin didongengkan. Misalkan itu tujuan penelitiannya, membandingkannya. Biasanya atau mungkin bisa seminggu sekali kan kita tidak tahu gitu. Nah, itu variabel bebas. Terus ada variabel terikatnya. Misalkan hasil yang mau kita ukur gitu. Misalkan dulu deh kualitas tidurnya, durasi tidurnya berapa lama, terus di jam berapa si anak itu tidur, entah di sebelum didongengkan atau setelah didongengkan. Terus biasanya jam berapa tuh si anak itu tidur. Nah, kemudian kita harus memilih apa namanya ya? Sampel lah, sampel atau populasi anak. Misalkan kita ngambil sampelnya di anak yang berusia 5 sampai 7 tahun. Misal aja, jadi anak-anak lah. Terus kita ngesampel dua kelompok. Nah, kelompok A ini anak yang biasa didongengin sebelum tidur. Terus kelompok B anak yang tidak pernah atau mungkin jarang ya, jarang didongengkan sebelum tidur. Terus di sini kita harus memastikan jumlah tiap kelompoknya itu seimbang dan kriterianya jelas. Misal kelompok A sama kelompok B ini sehat gitu. Atau mungkin tidak punya gangguan tidur, jadi kita bisa enak menelitinya. Adil gitu lah ya. Nah, kemudian kita harus menentukan metode pengumpulan datanya. Contohnya deh, misalkan kita membuat apa namanya bahasa kuesioner untuk orang tua kepada anaknya. Eh, Ditanya gitu, anaknya ini apakah punya kebiasaan didongengkan atau mungkin anak itu berapa lama tidurnya, terus kualitas tidur anaknya itu bagus kah? Kita juga harus menentukan apa namanya Pak 10 ya kira-kira kurang gitu. Misalkan kita pakai eh, coba saya pakai uji T. Kalau teman-teman pernah dengar uji T itu uji statistik gitu, membandingkan rata-rata dua kelompok. Man Whitney itu semacam prosedur statistik yang membandingkan dua sampel independen lah untuk menentukan apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang sama gitu. Kemudian kita harus melihat apakah perbedaannya itu signifikan gitu antara kelompok A sama kelompok B. Misal kualitas tidur kelompok
yang didongengkan ternyata lebih baik. Nah, atau mungkin ternyata kualitas tidur di kelompok yang tidak didongengkan malah lebih baik gitu. Nah, itu kita harus menganalisis data. Nah, baru selanjutnya kita buat laporannya. Yang pertama kan pasti ada pendahuluan gitu, kayak latar belakang. Latar belakang pentingnya dongeng, terus rumusan masalah, bla 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 bla. Kemudian metodenya, jelaskan desain kausal komparatif, sampel instrumen, teknik analisis, bla, bla. Kemudian buat laporan hasil dan pembahasan, tampilkan tabel, grafik, dan interpretasi data-data lah. Nah, kemudian yang terakhir, membuat laporan kesimpulan dan saran. Jadi ringkasannya temuan dan rekomendasi. Misalkan kita merekomendasikan dongeng sebelum tidur itu berpotensi meningkatkan kualitas tidur anak gitu. Itu misalkan hasil kesimpulan dari laporannya. Terus sarannya misalkan eh, disarankan atau lebih baik anak didongengkan sebelum tidur pada jam sekian sekian sekian. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada langkah-langkahnya ya lumayan banyak sih, Gina. Jadi intinya itu eh, metode kausal komparatif itu kebandingan dua kan yang sudah ada. Nah, itu untuk melihat kemungkinan efeknya tanpa intervensi langsung, kurang lebih begitu. Apakah kira-kira Baik, sudah menjawab? Fatul dipahami. Oh ya, Makasih sebagai banyak. oh ya Gina sama-sama. Tapi sebelum Ana tutup, ada sedikit apa ya bahasanya tips lah ya. Jadi walaupun kita sudah menggunakan metode penelitian kausa apa namanya komparatif, itu nggak bisa dibilang 100% ya memastikan gitu sebab akibatnya. Ya walaupun emang kemungkinan persentasenya gede, peluang benarnya besar, tapi kita nggak bisa bikin 100% karena adanya variabel pengganggu atau variabel sebab akibat gitu Gina. Ya, Baik, terima kasih Fatul atas penjelasan dan juga ya, tipsnya. oke, sama-sama. Anak kembalikan lagi ke moderator. Oke, Ana mau izin jawab pertanyaan dari Akila. Apakah metode kausal komparatif dengan eksperimen itu berbeda atau sama gitu? Jadi penelitian kausal komparatif dengan eksperimen itu berbeda, tapi masih dalam satu lingkup penelitian kuantitatif gitu. Nah, bedanya itu di mana? Kalau misalkan kausal komparatif itu lebih lebih dominan itu untuk membandingkan kondisi yang udah ada, kayak yang tadi udah dibilang, membandingkan efek dan sebabnya. Sedangkan kalau eksperimen itu kan memberikan perlakuan lalu membandingkan hasilnya. Nah, contohnya itu terlihat seperti contohnya gini. Kalau dalam kausal komparatif itu dari judulnya itu misalkan perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar dengan metode diskusi dan siswa yang belajar dengan metode ceramah. Jadi di dalam judul ini tuh yang kita fokus cari untuk perbedaan hasil belajarnya antara yang menggunakan metode diskusi dengan yang menggunakan metode ceramah. Nah, sedangkan kalau misalkan dari dalam eksperimen itu contohnya itu kayak pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP atau siswa kelas berapa dan seterusnya. Nah, kalau dalam eksperimen itu lebih ke pengaruh penggunaannya. Kalau tadi di komparatif itu kita cari perbedaan antara yang belajarnya lewat diskusi sama ceramah. Nah, kalau misalkan di eksperimen itu lebih ke pengaruh hasil belajarnya gitu, pengaruh penggunaan metode diskusi atau pengaruh penggunaan metode ceramah tuh keduanya pengaruh penggunaan metode diskusi dan menggunakan metode ceramah gitu. Jadi pada intinya kalau misalkan pada intinya kausal komparatif dan eksperimen itu berbeda dan letak perbedaannya itu yang tadi dibilang. Kalau kausal komparatif lebih ke perbedaan hasil belajarnya, sedangkan kalau misalnya eksperimen itu pengaruh dari metode yang udah dilakukan gitu. Kayak tadi kalau di kausal komparatif perbedaan hasil belajar matematika menggunakan diskusi atau ceramah. Nah, kalau misalkan di eksperimen itu lebih ke pengaruh penggunaan metode diskusi atau ceramahnya itu. Apakah sudah terjawab, Akila? Nah, sudah terjawab Ukti Nanda, syukron.
Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Akif Fahri tadi. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan penelitian kausal komparatif atau metode penelitian kausal komparatif? Nah, untuk kelebihannya sendiri ada banyak dan kekurangannya juga nggak kalah banyak ya. Jadi untuk kelebihannya dulu nih ya. Yang pertama itu bisa digunakan saat eksperimen yang tidak mungkin. Ya, penelitian ini sangat-sangat berguna ketika metode eksperimental ya yang lebih kuat dalam menentukan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Ya, itu terjadi karena variabel tidak dapat dimanipulasi. Ya, terus tidak etis untuk memanipulasi variabel. Lalu pemanfaatan selanjutnya yaitu efisiensi biaya dan waktu. Ya, karena sebagian besar data ya untuk penelitian kausal komparatif ini seringkali dikumpulkan dari sumber yang sudah ada ya, membuat penelitian ini jadi relatif lebih murah dan memakan waktu lebih singkat ya dibandingkan studi eksperimental. Lalu selanjutnya dapat memberikan informasi yang berguna gitu. Nah, studi ini menghasilkan informasi yang penting mengenai sifat-sifat suatu fenomena ya. Kayak apa aja gitu yang sejalan dengan apa, dalam kondisi apa dan pola seperti apa. Lalu untuk kekurangannya sendiri ya, sebagian besar itu berasal dari kurangnya kontrol dari peneliti terhadap variabel bebas. Ya, ini adalah kelemahan utama ya. Jadi peneliti itu harus benar-benar ngambil fakta-fakta yang dijumpainya tanpa kesempatan untuk mengatur kondisi atau memanipulasi variabel yang mungkin memengaruhi hasilnya. Lalu kekurangan yang kedua ada seperti sulit menentukan hubungan sebab akibat yang pasti, ya. Karena dibandingkan dengan penelitian eksperimen, penelitian ini itu memberikan bukti empiris yang lebih lemah gitu untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Terus yang selanjutnya ada apa sih variabel campuran gitu. Sulit juga gitu untuk memastikan bahwasannya faktor penyebab yang relevan telah tercakup dan dikontrol, sehingga variabel yang lain itu yang tidak diketahui itu atau tidak terobservasi mungkin jadi penyebab sebenarnya. Terus selanjutnya ada arah kausalitas yang dilakukan, ya. Ketika korelasi ditemukan, sulit untuk memastikan mana yang sebab dan mana yang akibat. Terus selanjutnya ada masalah multikausalitas, terus kesulitan dalam penentuan sampel yang representatif gitu, dan lain-lain. Ya. Apakah terjawab, Akif Fahri? Ya, gimana, Akif Fahri? Terjawab ahli. Terjawab. Oke, terima kasih sudah menanya. Iya. Dari Ane izin menjawab pertanyaan dari Alia ya tadi ya, yaitu tentang batas-batas tertentu yang membuat penelitian kausal komparatif itu berbeda dari penelitian eksperimen. Nah, di sini itu ada batas-batasannya. Yang pertama di sini tidak ada manipulasi variabel bebas ya. Jadi di eksperimen itu peneliti sengaja memberikan perlakuan atau treatment pada kelompok. Misalnya memberi metode A, B, dan C. Namun, kalau di kausal komparatif, peneliti itu hanya menggunakan perbedaan yang sudah ada. Contohnya, siswa itu yang kebetulan mendapat metode A versus dengan metode B. Jadi, di sini itu batasannya adalah peneliti tidak bisa mengatur perlakuan. Lalu yang kedua yaitu tidak ada randomisasi. Nah, sebagai contoh di sini eksperimen itu peserta bisa diacak ke dalam kelompok yang menuju kontrol yang dimana kontrol itu lebih tinggi gitu dan minimalkan bias. Namun kalau di kausal komparatif, kelompok itu terbentuk secara alami, bukan dari hasil randomisasi. Nah, di sini itu akibatnya potensi variabel pengganggu itu lebih besar.
Lalu selanjutnya yaitu ada kontrol variabel terbatas. Jadi di eksperimen itu peneliti bisa mengendalikan kondisi lingkungan, waktu instrumen, dan lain-lainnya. Namun kalau di kausal komparatif, peneliti itu lebih mengandalkan analisis statistik yang tadi udah sebutin, yaitu analisis covariation, regresi, sama matching untuk mengurangi variabel dari luar. Jadi di sini kontrolnya itu tidak langsung, melainkan melalui perhitungan. Terus yang keempat, yaitu kausalitas yang dihasilkan tidak definitif. Di sini eksperimen itu karena perlakuan yang dikendalikan. Jadi hasil lebih kuat untuk membuktikan X yang menyebabkan Y. Namun kalau di kausal komparatif hanya bisa menunjukkan hubungan yang menyeratkan atau mensugestikan sebab akibat, tapi tidak sekuat klaim dengan metode eksperimen. Jadi pada intinya di sini tuh batas utamanya yang pertama itu tanpa manipulasi, tanpa randomisasi, terus kontrol variabel lebih terbatas, dan keempat itu kausalitas hanya bersifat menunjukkan tanda atau indikatif, bukan bukti yang pasti. Apakah sudah jelas? Bukti Alia jawabannya? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, syukur. Ya, berikutnya Anda kembalikan ke archivirus. Baik, terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Ya, dan saya berikan selanjutnya kepada Prof. Zainal Rafli. Kepadanya kami persilahkan. Mungkin ada saran tanggapan, Prof. Ya. Sebenarnya penyajiannya tadi bagus semuanya ya, bagus tadi. Siapa yang menyanyikan tadi? Kalau saya nggak dapat ini, ini masuk di mana ya? Masih disimpan di mana? Apa namanya PT-nya? Dikirim ke mana? Di ini? Di Google Google Classroom, Classroom, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Oh, Classroom ya, oke. Ya, saya belum mengambil sini. Jadi kalau saya lihat tadi penyajiannya, Ustaz Ya. Putih izin ya. Siap, Ustaz Prof. Putih. Hadir, Prof. Maaf, Prof. Tadi ada kegiatan di Iya, UNS. tadi baru selesai S3. Langsung sini. Nah, jadi penyajiannya kalau saya lihat tadi itu bagus. Dan memang artinya memang apa yang dimaksudkan dengan kausal komparatif yang juga disebut biasanya dengan ex post facto itu sudah bagus ya. Masuk karakteristiknya juga tadi bagus sekali itu. Kemana membedakan antara yang kausal komparatif dengan eksperimen. Tapi di dalam menjawab pertanyaan ini yang jadi persoalan, ada beberapa yang perlu diperjelas juga ya. Yang pertama tadi pertanyaan pertama tadi apa tadi ya? Anak yang didongengkan sebelum tidur ya. Dan yang ya itu pertama ya. Gina ya pertanyaan tadi ya. Yang pertama. Yang tidak. Iya Ustaz, betul Ustaz, Ana Ustaz. Ya, jadi jawabannya tadi perlu juga diperjelas bahwa kalau kausal komparatif itu kan tugas kita adalah mencoba kemungkinan adanya pengaruh atau perbedaan memang bisa jadi pengaruh samanya, tapi kan setiap pengaruh itu kan ada perbedaan pengaruh itu bisa dilihat dari perbedaan. Nah, jadi yang mana yang disebutkan apa dipengaruh karena adanya perbedaan. Nah, jadi kita kan di sini kan lebih ditekankan pada perbedaan antara anak yang didongengkan sebelum tidur dengan anak yang tidak didongengkan sebelum tidur. Iya kan? Pertama yang kita lakukan apa oleh peneliti? Ya, maksud saya gini Ustaz. Terkait pertanyaan saya tadi itu ada tambahan kata-kata pengaruh, perbedaan antara anak yang didongengkan sebelum tidur dan
yang tidak didongengkan sebelum tidur pada pengaruh bonding antara orang tua dan anak gitu Ustaz. Jadi kayak Berapa? pada bonding antara anak dan orang tua Ustaz. Pada bonding. Iya kayak hubungan antara anak dan Oh. orang tua gitu Ustaz. Iya Ustaz. Nah, makanya kalau ngomong dengan orang tua itu sudah jelas. Ikatan emosional, Prof. Bonding. Ikatan emosional ya maksudnya. Ya, makanya. Iya betul Ustazah. Saya lagi punya anak. Oh, soalnya, Prof. jadi itu. Nah, jadi sekarang kita harus pilah dulu mana yang variabel bebasnya, mana yang variabel terikatnya. Dari gambaran tadi udah kelihatan langsung. Jadi yang bebasnya yang mana, Gina? Coba. Yang bebasnya adalah yang didongengkan, yang didongengkan kan. Jadi anak yang diberi yang diberi dongeng dan tidak didongengkan. Itu kan variabel bebasnya. Anak yang didongengkan kan gitu. Itu variabel bebasnya. Jadi kan kita membandingkan anak yang didongengkan dan yang tidak didongengkan gitu. Membandingkan dua kelompok anak yang didongengkan dengan anak yang tidak didongengkan sebelum tidur. Nah, yang bonding tadi atau kedekatan emosionalnya dengan orang tua itu menjadi variabel terikatnya, itu namanya. Ya, terikat. Kan pengaruhnya ke sana. Kan berpengaruh dia ke sana kan? Atau anak yang di waktu tidur selalu dinina-bobokkan ataupun yang didongengkan oleh orang tuanya, itu bagaimana kedekatannya dengan orang tua? Berbeda nggak dengan anak yang tidak didongengkan dengan apa? Kan itu yang ingin dicari sebenarnya. Jadi dalam pertanyaan gini itu jelas sekali. Jadi yang beda kedekatan anak kepada orang tuanya, anak yang didongengkan, yang tidak didongengkan. Mana yang lebih dekat? Bagus sekali pertanyaan ini. Secara metodologis bagus ya. Karena membandingkan dua kelompok. Tapi caranya bagaimana? Carilah anak-anak yang di rumahnya oleh orang tuanya, orang ibunya, atau siapa ya, ibunya kali ya, yang selalu mendongengkan dia sebelum tidur. Harus dicari. Nggak bisa nggak, cari. Dapat berapa misalnya? Dapat 5 atau 10. Ya, terserah aja lah, nggak usah banyak lah. 5 atau berapa gitu. Kemudian cari lagi keluarga yang anaknya tidak pernah didongengkan sebelum tidur. Kan itu caranya. Nah, itu namanya pembandingan. Itu kan ex post facto yang sudah terjadi. Karena didongengkan sudah terjadi kan. Sudah terjadi. Ya, makanya carilah keluarga-keluarga yang sudah terjadi yang selalu mendongengkan anaknya sebelum tidur. Dan cari lagi kelompok anak yang tidak pernah didongengkan orang tuanya sebelum tidur. Nah, mudah sekali tuh. Gina itu sebenarnya bagus ini. Bagus secara metodologis ya. Secara metodologis. Bagus. Jadi, dan kedekatan apa tadi? Bonding. Ini bahasa apa nih? Anak muda bahasa apa nih? Bahasa parenting zaman sekarang. Oh, parenting. Saya kan nggak pernah ikut parenting. Jadi nggak ngerti saya. Bonding ya. Bonding. Jadi mana yang lebih dekat? Lebih terasa dekat? Nah, kan itu adalah variabel terikatnya. Pengaruhnya ke sana nanti kan. Variabel terikat gampang ini. Jadi terikatnya adalah bonding dan bebasnya adalah yang didongengkan sebelum tidur. Ya, cari kalau 5 yang didongengkan, ada 5 yang belum didongengkan, yang tidak pernah didongengkan kan. Harus cari itu. Dapat 5 boleh. Kurang lebih lah, jadi nggak perlu harus sama-sama persis. Tapi kalau mau sama lebih bagus itu. 5. Bandingkan. Nah, cara pembandingan tadi kan sudah dijelaskan tadi. Bandingkan dengan menggunakan data. Nah, datanya ini didongengkan, ini tidak. Dan mungkin kita gunakan data berapa kali dongengnya setiap malam. Atau data berapa lama, berapa jam didongengnya setiap malam. Itu data. Datanya kan harus bentuknya kuantitatif, bisa kuantitatif dalam bentuk berapa kalinya, bisa dalam bentuk jumlah jamnya berapa lama gitu kan, jamnya bandingkan yang tidak. Atau ini tidak, ini karena ini kan sudah jelas sekali nih ya, artinya didongengkan tidak didongengkan, jadi tidak. Nanti angkanya pada kedekatan ataupun bonding itu. Bonding itu harus ada ukurannya. Bagaimana mengukur bonding itu?
Nah, berarti ini karena masalah parenting, tentu dalam mengukur kedekatan anak dengan orang tua itu pasti ada di dalam cara mengukurnya. Cara mengukurnya, ya, apakah ini termasuk masalah psikologis ya, Pak Putih? Masuk ya? Ya, Prof, masuk dalam psikologi. Ya. Jadi itu kita menggunakan ukuran psikologis. Nah, sekarang untuk menggunakan ukuran psikologis itu, kita kan harus cari teorinya. Apakah yang dimaksud dengan bonding itu? Kedekatan, apa tadi, kedekatan emosional. Kenapa? Kepada orang tuanya. Nah, kedekatan emosional itu secara teori itu apa? Simpulkan bahwa kedekatan emosional itu adalah apa yang kedekatan itu? Nanti keakraban antara anak kepada orang tuanya. Kemudian yang dikatakan keakraban itu nanti harus dipecah lagi ataupun harus diuraikan lagi. Apa yang dikatakan dengan keakraban itu misalnya? Itu kan itu nanti kisi-kisi kan, lari kepada kisi-kisi. Jadi setiap kali dia ada apa, dia dengan mengadu ke ibunya. Coba lihat apa dia harus suka ibunya atau apa semacam kan itu. Nah, itu mungkin bisa memberikan pertanyaan atau memberikan kuesioner kepada ibunya sebagai sumber informasi ataupun sebagai respondennya gitu. Nah, atau pada anak itu sendiri. Tapi kalau anak itu susah, pada ibunya bisa kita ini kan. Kalau ibunya dua kelompok ibunya, kedua kelompok pada ibunya ditanyakan. Nanti bisa ada ukurannya. Bandingkan ukuran nanti kedekatan itu. Yang kedekatan itu nanti kan uraiannya panjang itu. Mengadu kepada ibunya, minta apa-apa kepada ibunya. Kalau dia dia sedih, larinya kepada ibunya. Itu misalnya indikator orang yang dekat pada ibu. Dia sayang kepada ibunya. Selalu kalau mau pergi, selalu salaman dengan ibunya. Kalau dia mau makan, selalu diminta disuapin sama ibunya. Misalnya begitu kan. Itu adalah poin-poin yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Gitu, mengukur. Misalnya kalau setiap makan dia minta nasinya pada siapa? Pada ibunya. Nah, itu misalnya diukur berapa kali atau kadang-kadang dia menyatakan tidak misalnya. Atau bisa jawab kalimat pernyataan dibuat sama kadang-kadang sering sekali, nggak tentu, jarang sekali misalnya. Itu ada ukuran kita buat gitu. Nah, kedua kelompok dibandingkan, gunakan uji, ya apakah uji TIL, apapun nanti uji perbandingan. Baru ketahuan nanti kemungkinan ada perbedaan. Setiap perbedaan itu menunjukkan ada pengaruh. Walaupun pengaruh itu sifatnya adalah kemungkinan, tidak pengujian dalam pengertian eksperimen tadi kan. Ini pengujian juga. Jadi pengujian kemungkinan adanya pengaruh. Gitu. Ya. Jadi pertanyaan bagus itu. Nih. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan siapa tadi ya? Anak dengan Gina sudah dengan apa? Kedua tadi Akila, Prof. Akila tentang perbedaan kausal komparatif dan eksperimen ya. Ya, itu kan jelas. Dia menggunakan istilah metode ceramah dengan metode diskusi ya tadi ya. Kalau nggak salah gitu ya, Akila ya. Mana Akila? Iya benar ya. Betul, Prof. Nah, kedua-duanya ini kita bisa gunakan sebagai penelitian kausal komparatif dan eksperimen. Caranya yang berbeda. Kalau kita mau menyatakan bahwa kausal komparatif metode eksperimen sebagai diskusi itu, kita harus mencari kelas yang sudah dilakukan pelajarannya selalu memang eksperimen. Bandingkan yang kelas yang diajarkan selalu dengan dengan diskusi tadi ceramah dengan diskusi kan, bandingkan. Ini mencari yang pernah dan yang belum pernah ini biasanya ini yang sulit, kan? Ganti yang sudah, kausal komparatif itu eksperimennya kausal komparatifnya itu mencari kelompok yang memang sudah terjadi. Makanya dikatakan ex post facto, sudah terjadi peristiwa itu. Peristiwa mengajar dengan
dengan apa diskusi dan peristiwa mengajar dengan ceramah itu sudah terjadi. Tapi biasanya sulit kita mencari seperti ini. Nah, tapi ceramah dan diskusi biasanya digunakan dalam penelitian eksperimen, dieksperimenkan oleh peneliti atau siapapun. Pokoknya itu dilakukan oleh sendiri oleh peneliti ataupun orang lain, tapi itu akan dilaksanakan. Nah, itu eksperimen kan? Tapi kalau yang kausal tadi sudah pernah dilakukan, kita hanya mencari kelas-kelas yang memang mengajarnya selama ini selalu ceramah. Cari kelas-kelas yang selama ini selalu diajarkan dengan diskusi. Tapi itu sulit kan? Sulit. Nah, makanya contoh ini kalau ceramah diskusi itu pasnya untuk penelitian eksperimen. Biasanya dieksperimenkan sendiri oleh peneliti atau orang lain yang ditunjuk yang ditunjuk oleh peneliti atau yang ditetapkan oleh peneliti gitu. Ya. Nah, yang bisa yang itu tadi kalau expose faktor itu ataupun kausal komparatif ini itu memang membandingkan dua kelompok yang perlakuannya itu sudah terjadi, kita bandingkan. Kita melihat kemungkinan ada pengaruhnya atau perbedaannya antara dua kelompok itu. Seperti yang tadi, contoh tadi anak yang diberikan dongeng dan tidak diberikan dongeng, itu kan konsultatif. Kalau eksperimen kan belum dilakukan manipulasi itu, belum dilakukan kejadian itu belum terjadi, tapi diterjadikan oleh peneliti itu sendiri atau diterjadikan oleh orang yang ditetapkan peneliti. Itu bedanya. Nah, oleh karena itu kalau yang akan dilakukan, akan dieksperimenkan atau akan dimanipulasi oleh peneliti, itu hasilnya biasanya lebih kuat membandingkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang begitu. Nah, sebab itu masalah kelemahan penelitian kan tadi sudah kan, kelemahan penelitian kausal komparatif apa? Di antaranya yaitu karena tidak adanya manipulasi, tidak adanya karena sesuatu yang menjadi sebab itu bukan sesuatu yang dimanipulasi oleh peneliti atau sesuatu yang eksperimen oleh peneliti, tapi sesuatu yang sudah terjadi. Sesudah terjadi itu yang belum tahu pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, pengaruh variabel lain itu kan tidak bisa dikontrol karena sudah terjadi. Dan pengaruh lain itu banyak sekali kan. Pengaruh gurunya yang mengajar, pengaruh lingkungannya, pengaruh macam-macam latar belakang siswanya. Dan tapi kalau yang dilakukan itu kan akan dikontrol oleh peneliti. Yang akan dipilih jadi kelompok eksperimen orang yang homogen dibandingkan dengan yang kontrol, juga artinya berstart dari kemampuan, bergerak dari kemampuan yang sama, bergerak dari start titik yang sama. Nah, jadi sehingga nanti perbedaannya itu betul-betul bisa teruji. Jadi dia berbeda atau tidak berbeda, apa pengaruh atau tidak pengaruh, itu teruji. Jadi kalau eksperimen teruji, kalau kausal kumulatif kemungkinan ada perbedaan ataupun kemungkinan disebabkan oleh ada pengaruh. Ya, memang kemungkinan itu kan ada hipotesis, tapi itu kan lebih dia tidak sekuat yang dilakukan perbedaan yang terjadi pada eksperimen itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Keterbatasan kan sudah ya, keterbatasan. Ini keterbatasan diantaranya ya itu tadi, karena tidak ada manipulasi ya, karena itu sudah terjadi kita malah mencari kelompok-kelompok yang sudah terjadi saja dan kita tidak tahu apakah terjadinya itu, kedua kelompok ini datang dari suatu kelompok yang sama atau tidak, datang dari populasi yang sama atau tidak, kita nggak tahu. Jadi itu pengaruh lain memang tidak bisa diamati, tidak bisa dikontrol istilahnya. Karena tidak bisa dikontrol, belum tentu penyebab perbedaannya itu adalah apa yang kita duga tadi. Metode diskusi, metode ceramah, belum tentu. Walaupun ya dugaan kita menyatakan ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat berbagai kelemahannya itu
jelas. Eh, hmm, banyak sekali kelemahannya kalau bukan dibandingkan dengan yang ada pada eksperimen. Tidak manipulasi, tidak kita kendalikan variabel independennya, dan tidak ada pengacakan di situ. Nah, jadi karena itu kelompoknya bisa kita katakan sebanding, belum tentu bisa sebanding. Jadi dia banyak bias di dalam penelitiannya. Bias penelitian subjeknya juga terjadi. Jadi artinya, nah kan tadi kita mencari orang yang sudah didongengkan, yang belum didongengkan. Subjeknya itu kan bias sekali. Kita nggak tahu berasal dari mana dia, lingkungannya apa sama dengan subjek yang tidak didongengkan. Karena itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga pengaruh lokasi dan segala macam. Dan ya, tuh tidak ada sendiri itu saya dari banyak. Kalau nggak salah yang Ustazah Putih, kalau ada tambahan Ustazah Putih silakan. Silakan. Kalau ada Baik, tambahan. baik. Terima kasih banyak Prof. Zainal. Prof, mohon maaf tadi sebelumnya pagi saya ada kegiatan bersama Pak WR1 sehingga hadir namun off cam. Eh, baik. Terima kasih kepada teman-teman pemakalah ya. Tadi saya ada Dava, Virus, Ananda Soka ya. Satu lagi siapa tadi? Virus. Satu lagi siapa tadi? Virus? Teman kelompoknya? Fatul Malik, Ustazah. Oh ya, Fatul Malik ya. Tadi saya ada lihat Fatul Malik. Oke. Oke, mungkin penjelasan eh, dari Prof. Zainal tadi sudah sangat lengkap ya, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh apa namanya kelompok ini tadi ya. Sekilas tadi saya memang ada melihat PPT-nya, PPT oke, penjelasan oke, jawaban pun juga oke. Jadi sedikit saya menambahkan, pekan lalu kan berkaitan dengan penelitian korelasional. Mungkin di sini teman-teman masih apa ya, belum mendapatkan gambaran secara utuh. Misalnya kapan harus korelasional, kapan harus expose faktor, dan kapan harus eksperimen, gitu kan? Nah, jadi mungkin nanti gongnya itu setelah presentasi kelompok eksperimen ya, biar apa namanya bisa benar-benar membedakan. Jadi sebenarnya dari judul saja tuh kita sudah tahu, oh ini penelitiannya korelasional, oh ini penelitiannya expose faktor, oh ini eksperimen, gitu. Jadi mudahnya kalau penelitian expose facto itu kan mengkaji keterkaitan sebab akibat ya. Nah, mudahnya masih ingat ya antara variabel X dengan Y. X itu yang memberikan pengaruh ya. Jadi bisa berubah-ubah tuh yang mana aja tinggal dipilih. Kalau Y variabel yang sudah diikat oleh kita. Jadi kita mau melihat misalnya tadi nilai akhir atau apa gitu. Nah, variabel X-nya itu yang bisa diubah-ubah. Nah, salah satu variabel X di penelitian expose facto itu uh, variabel X-nya itu adalah yang sudah terjadi. Intinya sudah terjadi, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diapa-apakan lagi. Gitu. Jadi di expose facto, kenapa dikatakan dia sebab akibat? Karena variabel X-nya, variabel penyebabnya sudah terjadi. Gitu. Apa itu? Nah, contohnya tadi yang Gina. Ada anak kecil yang sudah didongengkan, anak kecil yang biasa didongengkan dan tidak. Nah, mungkin sekarang si anak ini dalam usia sekolah, misalnya dia SD, sedang belajar bahasa Arab, misalnya gitu. Nah, mungkin itu yang mau diteliti gitu. Jadi sudah terjadi gitu. Jadi misalnya jenis kelamin itu sudah terjadi, nggak bisa diubah-ubah lagi. Asal sekolah sudah terjadi, nggak bisa diubah-ubah lagi. Jadi misalnya mau meneliti eh, membandingkan antara jumlah kosakata mahasiswa antara yang sekolahnya alumni pesantren dengan yang sekolahnya alumni SMA dan setingkatnya SMA, SMK, MTMA, MAN gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di expose waktu. Variabel X-nya itu variabel yang sudah terjadi, tidak bisa dimanipulasi, sudah tidak naik turun lagi gitu. Kalau kayak seperti kecemasan belajar kan masih naik turun ya. Kadang cemas, kadang enggak gitu kan. Gaya belajar ya mungkin naik turun juga misalnya. Tapi kadang kan gaya belajar juga sudah pasti. Nah, seperti itu. Jadi kalau di penelitian expose factor itu variabel X-nya sudah terjadi. Jadi peneliti tidak memulai dari awal. Nggak memulai dari awal seperti korelasional. Kalau korelasional itu kan variabel X-nya
fokusnya untuk memprediksi seberapa kuat adanya hubungan antara variabel X dengan Y. Nah, di situ si peneliti harus membuat sejumlah instrumen untuk benar-benar mengukur. Misalnya tadi apa? Contohnya kalau di korelasional ya, misalnya hubungan penguasaan kosakata terhadap keterampilan berbicara. Nah, dengan asumsi jadi kalau penelitian korelasional itu kita bisa memprediksi, oh jika jumlah kosakatanya 60, kita bisa memprediksi, oh berarti nanti hasil belajar kalamnya mungkin 80. Coba diteliti lagi, misalnya penguasaan kosakatanya lebih meningkat 100, misalnya dia punya 100 kosakata. Oh, berarti nanti nilai-nilai kalamnya juga bisa meningkat lebih banyak lagi. Jadi kita bisa memprediksi hal tersebut. Nah, itu kalau di korelasional. Tapi kalau di expose waktu, variabel X-nya itu sudah terjadi gitu. Jadi kita sudah tinggal nggak benar-benar melakukan penelitian dari awal, tidak benar-benar kita mengembangkan instrumen butir pertanyaan gitu. Mudahnya seperti itu. Ya, jadi kalau korelasional itu fokusnya mengkaji atau membuktikan hubungan serta memprediksi seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, maksudnya seberapa kuat uh, kosakata itu memiliki hubungan terhadap hasil belajar gitu. Tapi kalau di expose facto ini melihat sebab akibat, penyebabnya sudah terjadi. Penyebabnya apa? Ini anak dari pesantren, kosakatanya pasti banyak gitu. Nah, apakah itu berdampak terhadap keterampilan berbicaranya atau tidak? Nah, gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Ini makanya kenapa saya sampaikan terkadang dari judul pun kita sudah tahu ini penelitian ini korelasional, ini penelitian ini expose waktu. Tapi mungkin yang eksperimen belum tergambar karena belum ada pemaparan. Nah, nanti mungkin pekan depan kita simulasikan. Jadi nanti saya berikan beberapa judul, nanti teman-teman silakan menebak. Ini eksperimen, ini korelasional, ini expose waktu gitu. Ya, kiranya mungkin itu tambahan dari saya. Mohon izin Prof. Zainal. Baik, Prof. Ya. Ya, Prof. Gimana? Ya, silakan di gimana? Mau ada diteruskan atau gimana? Mau mesti udah gimana? Iya, Prof. Waktunya sudah Udah habis ya? Langsung aja ya ya. sedikit lagi, Prof. Ya, silakan. Untuk Saudara. untuk presensi saya kirim di meeting chat ya, silakan untuk diisi. Silakan barangkali ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman. Udah ya, tadi kan sudah terjawab semua ya. Anak yang didongeng. Nah, Gina misalnya mau melakukan penelitian ini, bisa saja dilakukan, tapi mungkin karena di PBA ini kita tidak mempelajari psikolinguistik ya, adanya sosiolinguistik. Nah, kalau misalnya Gina tertarik untuk ke arah sana, bisa saja, tapi harus mendalami terlebih dulu mengenai psikologi dan linguistik itu sendiri. Karena kan itu menyangkut apa namanya usia kognitifnya si anak ya. Itu. Nah, kemungkinan juga penelitiannya bukan di perguruan tinggi karena itu sudah terlalu jauh kan dari apa namanya dari dia masih kecil memiliki bonding dengan orang tuanya. Karena kalau bonding itu kan berkaitan dengan rasa aman, tingkat kepercayaan dirinya si anak, rasa keberaniannya anak, apa rasa sosialnya dia gitu. Jadi kalau misalnya Gina mau melakukan penelitian seperti tadi, mungkin pasnya untuk anak-anak yang baru menginjak sekolah gitu. Tuh, jadi karena dia masih masih sangat dekat dengan orang tuanya kan. Kalau anak-anak ini masih sangat butuh kehadiran orang tua. Kalau sudah dewasa seperti ini kan sudah lebih mandiri gitu. Jadi kiranya begitu. Ya, Baik, baik Prof. Ustazah. Ya, terima kasih Gina. Sudah, sudah, bisa dicukupkan Prof. Ya, bagaimana? Ya, Sudah? baik, baik Oke. sudah Prof. Kalau sudah, ya, terima banyak. Terima kasih Terima banyak kasih ya. banyak Prof Zainal. Oh, ya, jadi, semuanya sehat. Jadi yang menyajikan bagus sekali. Pertanyaan juga bagus. Dan sukses semuanya ya. Amin. Ya. Baik, Nanti kita jam 1 ya. jam 1 Prof. Selanjutnya Jadi pukul dari 1. sini juga kan? Di Zoom-nya masih Zoom yang sama, Oh iya. breakout-nya nanti kelas C atau kelas D, Prof. Nanti Oh iya. gabungan kelas C D, Prof. Baik, baik. Izin ditutup ya, Prof. Terima kasih Fairuz, Ananda Soka, Fatul Malik, dengan Dava Kadafi yang sudah menyampaikan presentasinya dengan komprehensif dan baik.
Dan pertanyaan dari teman-teman tadi, Gina, Akila, Fahri, Alia. Terima kasih. Baik, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Syukran kasih. kathiran, Ustazah. Afwan. Afwan.